Alright semuanya, jadi kali ini gue ingin membacakan cuy salah satu postingan dari Ardi Priyatna di Keluh Kesah Honky Starbucks ini cuy, tentang bagaimana fandom Genshin ataupun fandom Honky Starbucks tidak suka dengan adanya tombol skip ini cuy. Jadi ya kita mungkin bisa baca ya beberapa postingan yang ada di sini. Gue bakal bacain juga. Jadi let's go. Kagak nyangka bakal ada orang yang nentang skip button nge-share posan gue. Gue kurang ngerti konteks tentang baunya karena kagak main BTW. Oke. Bro, I just wanna play the game, the actual gameplay. If you don't want a skip button, then just ignore it and move on gitu. Move on guys, oh my god. Dikatain reading issue segala lagi. Bro, gua kuat baca visual novel berjam-jam selama story dan pembawaannya menarik. Tapi HSR, pembawanya story kurang banget, minim animasi dan disisipin puzzle segala yang ngebuat orang teralihkan dari storynya. Orang kayak gini nih yang ngehambat realisasinya skip button di Genshin Impact dan Honky Starbucks. Gak semua orang main buat story-nya cuy. Orang yang pengen langsung explore dan battle setelah update patch juga banyak. Dan gak semua orang punya waktu luang berjam-jam buat baca story yang isinya yapping semua. Oke, jadi di sini gue ingin mengomentari beberapa poin ya. Yang pertama ini, gak semua orang main buat story-nya. Itu bener. Jadi gue yakin ya, semua player, semua orang itu main Honky Starbucks itu bukan karena story-nya, tapi mungkin karena mereka suka gameplaynya, suka turn based-nya ya kan, atau mungkin suka karakternya doang, bodo amat dengan story gitu ya kan, ya who knows gitu. Poin kedua yang ingin gua komentari, orang yang pengen langsung explore dan battle setelah update patch juga banyak. Nah, gua dengar ya dari orang-orang juga, jadi kalau misalkan kalian belum selesaiin story-nya, itu kalian nggak bisa explore. Jadi istilahnya tuh map region, bukan region juga siapa, map lock gitulah. Kalau belum selesai story, kalian nggak bisa explore cuy. Jadi mau nggak mau kalian harus explore gitu. Nah, gak enaknya tuh kayak gitu. Jadi ya secara tidak langsung mau nggak mau kita harus menyelesaikan storynya terlebih dahulu gitu. Walaupun mungkin orang tidak ingin storynya karena ya kalian tahu sendiri ya kan, cukup yep gitu sebenarnya. Terus poin ketiga, gak semua orang punya waktu luang berjam-jam buat baca story yang isinya yapping semua. Ini bener ya, ini bener. Tapi ada orang lain juga yang bilang bahwa nyelesain story nggak sekali duduk dan lain sebagainya gitu. Sekali duduk itu emang bener ya, kita bisa nyicil dan lain sebagainya. Cuman the problemnya adalah kalau misalkan kalian gak nyelesain storynya, yang pertama kalian akan kehilangan benefit ya. Yang pertama itu Remembrance MC ya kan. Jadi kalau misalkan kalian gak lanjutin storynya ya Remembrance MC ini gak bakalan kebuka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian nggak bisa explore karena apa ya? Mapnya itu di lock cuy. Jadi kalian bisa explore itu tergantung sejauh mana kalian sudah eksplorasi teman-teman. Jadi ya kalian emang dipaksa untuk menyelesaikan story dalam sekali duduk gitu ya kan. Asli dah gue bingung banget sama orang-orang yang nantang skip button sampai voice actor Englishnya Ruan Mei pun nge-tweet, oh my god. Wah, gue nggak tahu ini ya. Apakah emang seperti itu kah voice aktornya Ruan Mei gitu, bilang reading issue lah dan lain sebagainya ya kan, dan Nah, kita bakal lanjut lagi ke postingannya OsLJFK. Ini argumen lumayan masuk akal tentang fitur tombol skip, dan ada alasannya kenapa Honky Starbucks sama Genshin gak ada fitur tombol skipnya. Gua memutuskan pensi dari HSR sampai nunggu update 3.2 atau 3.3 baru gue lanjut main. Oke, jadi kita bakalan baca ya dari komentarnya Bang Gameplay Shorts. Berikut penjelasan dariku untuk para player game gacha. Jika kita lihat dari dua sisi tentang tombol skip, maka akan seperti berikut. Player punya kebebasan dalam bermain game. Oke, negatif gak ada. Jadi buat player yang suka bilang tombol skip itu negatif, sama aja opini absurd. Contoh, apakah tombol skip merugikan player lain? Enggak. Apakah tombol skip merugikan writer? Tidak, karena story dinikmati karena seseorang ingin, bukan dipaksakan, karena kunci menyimak story adalah dengan fokus. Apakah tombol skip merusak game? Tidak, karena game core-nya itu ya bermain atau gameplay. Hal lain itu opsional yang akan membantu membangun faktor utama gameplay dan tidak boleh dipaksakan. Namun jika hal opsional itu bagus, orang akan dengan sendirinya mengikuti story dan lain-lain. Jadi siapa yang dirugikan dengan adanya tombol skip? Tentu pendapatan atau bisnis perusahaan yang predator. Wow. Game gacha itu menjual sistem yang disebut keuntungan. Jadi semakin banyak kita dikekang, akan semakin sukses game gacha menjadi predator dalam mengeruk dompet pemainnya. Ingat, mendapatkan uang itu hal dasar dalam berbisnis, tapi menjadi predator itu hal lain atau iblis. Oke.
Kenapa tidak adanya tombol skip sangat penting bagi Genshin dan Honki Star Bucks? Karena membuat pemain agar semakin terikat dan mengorbankan waktu serta usaha pemain secara paksa dan mencuci mencuci otaknya agar mereka merasa tanggung. Sedikit lagi selesai, gak taunya udah 10 jam aja klik mouse. Oh my god. Ada sih streamer yang sampai streaming ya sekali duduk kelar gitu. Lalu tanpa sadar pemain akan otomatis mengatakan semua karakter dalam story wajib ditarik atau di-pull karena pemain mencari pembelaan pada dirinya bahwa waktu 10 jam layak untuk karakter-karakter ini. Padahal semua karakter itu nggak wajib. Nanti setelah selesai, otak pemain tidak bisa berpikir secara logis dan objektif. Biasa kita kenal dengan waifu di atas meta, tapi kalau waifunya nggak meta marah-marah, atau karakter yang baru di-pull langsung kena power creep besoknya. Itu salah satu gejalanya, dan trik mencuci otak pemain dari game gacha berhasil. Coba bayangkan, jika ada tombol skip, pemain akan lebih bijak dan dalam menggacha karakter, bahkan lebih bijak dalam mengatur keuangan, dan tidak mudah greedy secara emosional saat gacha. Justru tombol skip memberikan keuntungan lebih pada para pemain. Yang pertama, story akan disajikan lebih berkualitas karena dev berjuang untuk menarik para pemain mendalami cerita. Ini real sih ini. Pemain tidak memiliki beban dalam mengerjakan story, karena orang-orang yang suka story akan merasa tenang seperti membaca novel di perpustakaan. Membuat mental dan cara berpikir pemain lebih baik dan objektif. Tidak membuang-buang uang secara mudah dan greedy ya kan. Oke. Lalu salah satu gejala ketika tidak adanya tombol skip sebagai berikut, yaitu adu pendapatan. Ini gejala terkonyol yang pernah aku lihat ciri-ciri argumen orang. Wait, what? Yang dah kena gejala ini biasanya kayak gini, oke. Game itu butuh pendapatan, semua orang di perusahaan butuh digaji dan perusahaan butuh dana operasional. Itu benar, tapi mencari untung juga harus sehat. Setidaknya dapat untuk ekosistem game yang adil dan sehat, bukan malah jadi predator macam game-game Hoyo yang rusak dari pemikiran mereka. Membuat praktek predator dan monopoli adalah hal yang wajar. Jadi lain kali ya yang punya argumen macam itu, tolong istirahatkan otakmu agar lebih tenang. Jadi jika ingin mengadu sebuah game, cobalah untuk mengadu hal-hal yang penting dalam sebuah game. Contoh, storytelling, 2 gameplay, 3 ekosistem, 4 KOL, dan 5 kualitas. God damn. 6 treatment. Bukankah ini perbandingan yang sehat? Karena menuntut game semakin maju dan berkembang, dan pemain mendapatkan keuntungan langsung dari perkembangan gamenya, dan membuat developer game kalian gak malas. Anjay. Wah gila cuy. Bang ini ya, bang gameplay short ya. Nah ini cuy, gue ingin ngasih tahu ya beberapa komentar ya, maksudnya fandom. Gue nggak bilang semua fandom kayak gini, cuman ya ini bagian dari fandom lah ya. Jadi ada orang yang main HSR gitu. Gue udah pernah komentar sebelumnya ya, karena gue cek di Facebook dari Maco Fernanda. Kalau tipe setengah-setengah kayak gue mah, ada tombol skip mau story bagus masterpiece pun tetap gatal gue pencet. Bagi gue gak ada tombol skip ini membuat gue bisa ngikutin storynya, dan membuat gue di setiap patch penasaran sama storynya. Dan itu yang gak gue rasakan di WoW, karena ya gue skip karena ada skip. Padahal storynya juga 11-12 templatenya kayak Genshin dan HSR. Ini menurut pandanganku ya. Oke. Gua komentar nih di sini nih. Tombol skip itu opsional, Bang. Kalau pengen skip story ya monggo. Kalau enggak ya udah bisa ikutin storynya. Justru kalau enggak ada, Hoyo seakan memaksa semua playernya buat ngikutin storynya. Jadi kalau lu fun enjoy sama storynya ya udah, gak dirugiin juga dengan adanya tombol skip ini. Fitur ini cuma jadi opsi doang buat orang yang pengen skip storynya gitu, coy. Men gitu. Ini tombol skip emang buat opsional aja gitu. Kalau misalkan kalian suka sama story Honki Star Bucks ya kan, Genshin Impact, gua nggak mempermasalahkan hal itu, fine aja, gak masalah gitu. Kalau misalkan kalian secinta itu sama storynya game-game Hoyo ya, menurut gua nggak ada masalah cuy. Cuma di sini tombol skip itu jadi opsional aja. Kalau ada player-player yang gak ingin ngikutin story-nya, itu bisa langsung skip aja gitu. Mungkin karena ya mereka ingin gameplay ya kan, mungkin explore dan lain sebagainya itu cuy. Kita lanjut lagi. Ya itu bagi gue pribadi, kalau ada tombol skip ya jelas gue skip. Tapi kalau nggak ada ya itu malah ngebuat gue bisa ngikutin story-nya. Misal Genshin atau HSR ada skipnya juga bakal gue skip, karena gue ini tipe yang setengah-setengah. Di satu sisi pengen story tapi juga pengen cepet-cepet gameplay. Jadi ya emang harus gini, nggak ada tombol skip biar gue bisa ngikutin story-nya. Oke, kita lanjutin lagi cuy. Terus gue bilang self control, Bang. Astaga.
lu ngelihat tombol skip udah kayak ngelihat apa gitu ya. Oh my god. Kalau lu enjoy sama story Genshin atau Honki Star Bucks sekalinya ada tombol skip, ya harusnya lu nggak bakalan skip. Please bang, self lu kuatin, jangan kegoda sama tombol skip. Gue lihat-lihat alasan kenapa orang nggak pengen ada tombol skip, kebanyakan gara-gara alasan pribadi, kayak ingin menghargai penulisnya lah, ingin tidak terganggu storynya lah, biar nggak kedistraksi lah sama tombol skip ini dan lain-lain gitu. Oh my god. Bang, kalau kalian enjoy dan meng-up story Honki, Starbucks atau Genshin, ya diikuti gitu. Maksudnya kayak, sumpah ya, gue juga rada-rada heran cuy. Orang yang menolak fitur tombol skip ini ya, itu rata-rata alasannya tuh alasan pribadi anjir. Maksudnya kayak gak ada alasan yang make sense gitu, alasan yang objektif gitu. Tombol skip ini juga gak ngerugiin siapapun sebenarnya. Dan orang-orang yang menurut gue menolak tombol skip ini ya mereka menolak tuh cuman karena alasan pribadi doang gitu, nggak lebih dari itu. Kalau storynya selalu pick sih nggak apa-apa, nggak ada tombol skip. Kalau yeping terus gimana? Masalahnya apa ya, momen-momen pick di HSR atau di Genshin itu pick-picknya tuh di akhir-akhir doang gitu. Pas menuju pick itu emang ya datar doang gitu, bosen gitu, turun. Pas mau pick langsung naik tuh ke atas. Ya, mungkin orang-orang tuh menganggap picknya tuh yang pas mau ke atas doang, tapi pas menuju pick itu, di momen picknya itu, nah itu yang bermasalah cuy. Jadi menurut gue di sisi lain, Hoyo itu nggak pengen ngasih tombol skip di Genshin atau di ASR, ya seenggaknya storytellingnya, bagaimana cara mereka menyajikan storynya itu diperbaiki cuy. Itu mungkin kalau misalkan kita ngasih tombol skip doang tapi nggak memperbaiki masalah utamanya yang dimana di bagian storytellingnya, ya tombol skip itu cuma jadi apa ya, jadi kayak opsi terakhir gitu loh. Mungkin Hoyo nggak bisa ngerubah storytellingnya dan lain sebagainya. Hoyo punya cara mereka sendiri gitu. Mungkin storytelling Hoyo emang seperti itu dan emang nggak pengen dirubah, jadi ya udah gitu, Hoyo ngasih fitur tombol skip gitu. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah utama cuy ya, di bagian storytellingnya gitu ya kan, di bagian banyak yappingnya dan lain sebagainya gitu cuy. Kesannya lebih egois ke diri sendiri daripada orang lain. Iya sih, menurut gua orang-orang yang menolak tombol skip ya itu termasuk orang-orang yang egois ya, sejujurnya. Gua nggak pengen menghina, cuman emang sedikit egois ya, atau mungkin gue bisa bilang egois banget gitu. Mana alasan menolaknya tuh ya alasan pribadi gitu. Wok gak bisa, gue kalau ada tombol skip ya gak bakal tahan. Awal gue main WoW gak gue skip, tapi lama-lama udah gak kuat, alhasil sampai sekarang ya main-main aja. Kalau WoW gak hype sama storynya, beda Genshin ASR. Walau storytellingnya ampas, gue selalu hype sama story setiap patch baru karena yang ngikutin dari awal. Oh my god bro. Dia tahu ya, Genshin HSR walau storytelling ampas tuh, bahkan dia mengakui cuy bahwa storytelling dari Genshin atau HSR emang seampas itu gitu. Dan kenapa orang-orang selalu hype dengan storynya Genshin atau HSR ya? Karena ada cutscene itu cuy yang bikin anjir, kayak seakan-akan semua itu peak gitu. Padahal ya udah gitu. Oh my god. Cuman gila sih, menurut gua Hoyo juga pintar cuy bikin standarisasi buat para playernya ya, yang dimana Yeping itu ya udah gitu dianggap biasa aja, tapi pas sudah mau ke arah peaknya langsung kayak anjir Hoyo peak moment 2025 HSR Genshin dan lain sebagainya. Oh my god gitu. Jadi seampas pun storytelling mereka, seampas pun bagaimana mereka menuju peak moment itu ya, fansnya ya atau fandomnya itu bakal terima-terima aja tuh. Dan faktanya adalah kalau misalkan orang-orang seperti ini dibanyakin, ya menurut gua Genshin atau HSR bakalan susah buat jadi lebih baik lagi cuy. Justru orang-orang yang ingin mengkritik Genshin ataupun HSR itu ingin gamenya itu bisa lebih baik lagi cuy. Dan menjauhkan komentar-komentar emosional pribadi gitu yang enggak objektif gitu bro. Oh my god. Jangan memaksakan kehendak diri sendiri ke orang lain. Lu yang nyimak story mungkin karena punya waktu banyak, tapi belum tentu orang lain begitu. WK Genshin kalau dibilang gitu langsung nyuruh pindah WoW atau uninstall. Oh my god. Ya emang kalau ada tombol baunya ya pengen skip, kalau gak ada ya gue gak permasalahan, intinya gak terlalu peduli mau ada atau enggak sih, intinya dinikmati aja tuh. Salah satu orang yang bakal menghambat ya Genshin atau mungkin HSR tuh bisa jadi lebih baik cuy, dengan ada tipe-tipe orang kayak gini cuy. Sedangkan orang-orang yang
ngekritik gamenya itu dibungkam semua cuy. Oh my god damn bro, that sucks. Gua emang bikin banyak orang sadar storynya sebagus game AAA tanpa yapping. Patch filler bisa sebagus itu dengan event menarik. Karakter tetap kejual meski tanpa kit explore yang bagus. Damn bro. Kalau ada tombol skip, Hoyo takut yang nonton sesi Hoyo berkurang karena cepat kelarnya. Kalau viewer Hoyo berkurang, konten kreator Hoyo bakal main game lain buat nyari viewer. Bisa dibilang dapatnya di traffic mereka. Wah itu gue kurang tahu sih kalau soal itu ya. Kalau konten kreator sih gue yakin ya itu pasti bakal ditonton ya. Biasanya kalau misalkan mereka sendiri, kalau misalkan player-player malas buat ngerjain story-nya ya, gue yakin player-player itu pasti bakal nontonin ya konten kreator mereka cuy. Jadi menurut gue paling enak kalau misalkan lu pengen nikmatin story ya kan, apalagi bareng-bareng gitu, lu nikmati sambil nonton konten kreator gitu. Itu menurut gue lebih simpel yang itu sih. Karena apa, yang pertama kalian nggak perlu ngabisin waktu ya kan berjam-jam. Mungkin dengan adanya fitur tombol skip ini kalian bisa nyelesain semua story itu dalam 1 jam lah kalau misalkan kalian skip gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian pengen ngikutin story ya kan, ya kalian bisa nonton konten kreator kalian gitu. Nggak tahu ya, bisa nambah viewer juga, bisa nambah traffic juga atau enggak. Cuman menurut gue sih kayaknya sih bisa-bisa aja sih harusnya. Disclaimer, gue salah satu orang yang bisa mencerna quest Amporius dan enjoy kedua lore dari kedua game. Buat kalian yang siap-siap pakai argumen, attention spam rendah. Cuma buat gue agak bodoh aja sih, nggak bolehin skip button. Soalnya nanti player illiterate makin nambah. Oh my god. Cuman gue nggak tahu ya apakah Genshin di quest Lantern Rite-nya itu udah memperbaiki storytellingnya, gue nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang main Genshin, lagi ada quest Lantern Rite ya kan, yang ceritanya Hutao ya kan kemarin, apakah mereka sudah nggak kayak dulu banyak yapping dan lain sebagainya, tapi storytellingnya udah makin dibagusin lagi, atau mungkin angle kameranya juga udah mulai dibanyakin dan lain sebagainya? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Nah tinggal Honki Starbucks ini cuy. Nah di sini HSR sudah memberikan beberapa announcement. Kami telah menerima banyak masukan dari Trailblazer bahwa penekanan lore dalam cerita utama Amporius terlalu besar, menyebabkan beban membaca yang berat, serta menimbulkan rasa lelah dan kesan bertele-tele. Amporius memiliki latar belakang yang kompleks dan kami berharap dapat memasukkan lebih banyak informasi yang lengkap dalam proses pembuatannya. Tapi efek akhir yang ditampilkan kepada Trailblazer tidak sesuai harapan. Menurut gue yang menjadi tidak sesuai harapan di sini adalah map lock ya, yang dimana kalau kalian nggak ngelarin story-nya, kalian nggak bisa eksplorasi, nggak bisa dapat benefit lainnya yang gue udah jelasin di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, pas kalian dikasih lore atau mungkin story, itu ada jeda yang dimana kalian harus menyelesaikan puzzle cuy. Ada beberapa jeda gitu yang ya dimana kalian harus nyelesain puzzle, dan kata orang-orang jujur itu cukup annoying ya. Jadi dengan adanya story terus tiba-tiba ada puzzle, menurut gue orang-orang yang ngikutin story-nya tiba-tiba bakal langsung lupa cuy apa yang dia omongin cuy. Dan gue yakin juga kenapa masalah yapping di Honki Starbucks ini juga cukup besar sebenarnya. Karena kalau misalkan gue tanya ke semua orang bagaimana story 3.0 ini, gue yakin mereka cuma bakal ngejelasin tentang inti-inti kejadian yang terjadi cuy. Inti-inti dari pengenalan cerita 3.0 ini cuy. Dan gue yakin mereka ya itu gak bakalan inget dialog atau kalimat-kalimat yang diucapin sama semua karakter. Gue yakin ya, dari sekian banyak yapping itu, gue yakin gak ada satupun orang yang ingat cuy apa yang dibilangin. Kalau misalkan kalian tahu Honkai Impact ya, jujur Honkai Impact itu emang game visual novel, terus hike and slash gitu juga, ada combat-combatnya gitu. Tapi cerita Honkai Impact kan emang waktu itu ya digadang-gadang gila banget lah dari segi story gitu. Pas gua baca jujur ya, story dari Honkai Impact itu emang banyak kalimat-kalimat yang filosofis sih. Bahkan mungkin ya waktu itu pas gua zaman-zaman SMP kelas 3 atau mungkin SMA, gua mencoba memahami pun agak sedikit susah gitu. Karena setelah gua sekarang kalimat-kalimat filosofis yang ada di story itu gak ada yang tertanam cuy di diri gua cuy. Apa ya, intinya tuh buat apa yapping kalau misalkan ya kalian cuman ingat inti-inti dari kejadian-kejadian di story itu doang gitu. Itu maksud gue. Oke, sebagai contoh dalam konten versi 3.0,
pada permulaan cerita ketika menuju Okema, terdapat banyak dialog yang menyampaikan informasi tentang akhir dunia, Titan, keturunan Chrysos, dan keajaiban ilahi. Sebenarnya ini penting gak penting cuy? Menurut gua penting kalau misalkan ini disajikan dengan seiring berjalannya story menurut gua. Bukan dalam satu yapping pembicaraan. Karena apa? Karena ya sebenarnya hal ini tuh nggak perlu kita tahu. Ini sesuatu yang nggak perlu kita tahu di awal-awal. Karena apa ya, kita belum ngelihat secara langsung gitu. Atau enggak kalau misalkan HSR ingin menyajikan ini, menjelaskan tentang akhir dari dunia, Titan, keturunan Chrysos, keajaiban ilahi, seenggaknya kasih visual yang mungkin bisa sedikit menarik penonton cuy. Dan dirangkum dalam kata-kata yang singkat aja gitu. Bukan dalam kalimat panjang filosofis yang ribet yang gak semua orang pasti bakal paham gitu. Itu yang sedikit jadi problem ya di 3.0 ini. Dari zaman Honkai Impact pun ya emang masalah ini udah ini cuy. Emang seperti itu. Suka bikin kalimat-kalimat filosofis cuman ya dibilang masuk ke otak gitu ya kan. Masuk ke kepala juga enggak juga gitu. Setelah penyesuaian, Trailblazer dapat memilih secara bebas apakah ingin berbicara dengan karakter terkait untuk memperoleh informasi tersebut. Sebenarnya sih bagus sih. Kalau misalkan pengen skip ini, ya monggo gitu ya kan. Cuman seenggaknya mereka ya sedikit lah perbaiki bagaimana mereka menyajikan story-nya cuy. Itu cuy yang PR-nya cuy. Banyak puzzle juga ya di sini ya. Oke. Sedikit masalah puzzle dan ya itu. Intinya kalau misalkan Honky Starbucks itu nggak pengen ngadain tombol skip di gamenya, atau mungkin fandom-fandomnya nggak mau ada tombol skip di gamenya, seenggaknya storytelling dari Honky Starbucks ini diperbagus cuy. Nggak basa-basi gitu. Gak basa-basi, gak bertele-tele gitu. Dan kalau misalkan pengen di-apping pun sebenarnya gue gak masalah. Cuman kasihlah visualisasi yang enak untuk dilihat gitu ya kan, bagi para penonton of course. Gak kayak, ya kalian tahu sendiri, gue bakal kasih tunjuk scene ini cuy. Nah ini cuy, gue bakal kasih cutscene ya di sini ya. Kasih dialog, sorry. Ini dialognya nih. Black Swan menempelkan dahinya ke kepala Mark Seven setelah sedang merasakan suhu tubuhnya. Oh my god. Ini juga PR sih menurut gue ya. Menurut gue ini juga PR dari HSR sendiri. Walaupun bukan topik tombol skip, cuman ini jadi PR juga sih soal masalah animasinya cuy. Mereka memotong animasi dengan ya black screen ini cuy. Oh my god. Nah terus ada scene ini cuy. Mungkin kalian udah apa ya? Udah tahu lah ini scene apa gitu. Jadi kalau misalkan kalian di pemandian ya, bagian pemandian gitu. Jadi nanti tuh kalian bakal ketemu sama si kupu-kupu ini cuy, si peri ini cuy. Nah nanti sama si peri ini bakal dikasih lore tentang dunia Amphoreus ini. Dan lucunya adalah kalian bakal dikasih musik megah cuy. Gue bakal kasih tunjuk ya anjir. Sumpah ini peak moment gitu. Cuman oh my god bro. Dengerin cuy. オンパロスの前世と根性をあなたに教えてくれるでしょう。原始世界は混沌としていた。見柱の神が時間空間法を紡ぎ万物誕生の礎を築いた。 Tuh dikasih lagu epic cuy itu. Lagunya epic kan. 命が芽吹くための温床を作った。そして万象の座ケファレ、すべての命の父が世を渡り歩き、 lagunya tuh epic gitu. 喜び神々の感じる寂しさを嘆いた。 Tuh lagunya tuh epic cuy. Cuman kita cuman kita dikasih lihat peri ngomong doang gitu, nggak ada angle kamera. Ya ada lah tadi cuma satu gitu, nggak ada ganti angle tuh nggak ada gitu. Maksud buat ngejelasin storynya tuh nggak ada gitu, buat ngejelasin storynya tuh nggak ada gitu, visualisasinya tuh kurang gitu. Jadi menurut gua percakapan yang nggak perlu atau mungkin lore yang nggak perlu itu harusnya tuh bisa di skip aja gitu maksudnya. Dan sebenarnya Hoyo pun bisa dirangkum aja gitu, nggak perlu sampai banyak, itu nggak perlu. Cuman kalau misalkan ya Hoyo pengen nambahin tombol skip ya itu mungkin jadi opsi terakhir sih.
Kalau misalkan orang-orang dari HSR atau mungkin Genshin ya kan menganggap story-nya enjoy aja dan lain sebagainya, bro. Menurut gue standar kalian ya mungkin sudah disetting seperti itu ya sama Hoyo ya, karena ya Hoyo sendiri sudah memberikan standar yang seperti itu, cuy. Jadi gue nggak bisa nyalahin juga kenapa standar kalian serendah itu bisa betah dengan sesuatu yang ampas seperti ini ya, yang tidak ada visualisasinya sama sekali. Bagaimana tentang lore Amphoreus, bagaimana cara si peri pemandian ini menceritakan dengan dunia Amphoreus ini dan lain sebagainya, nggak ada visualisasi, angle kamera juga tetap diem di situ aja gitu. Belum mungkin scene-scene lain gitu. Mungkin Hoyo bisa, cuman ya emang Hoyo ini lagi males aja gitu. Ya tapi gitulah. Tapi gimana menurut kalian, cuy? Apakah kalian setuju dengan pendapat gua bahwa Hoyo harus memperbaiki storytellingnya? Kalau misalkan nggak pengen memperbaiki storytellingnya, bisa ditambahin tombol skip. Atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang masalah ini ya? Atau mungkin kalian nggak setuju dengan pendapat gua ya, kalian bisa kritik aja di kolom komentar, cuy. Kalau kalian pengen ngeliat gua ngonten Yeping kayak gini, kalian tinggal like, share, subrek juga. Thank you banget teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di konten Yeping berikutnya. Jadi ya gitu aja. See ya. Shush. Gila. Kupu-kupu cuy. Oh my god, bro.